Halo, selamat datang kembali di channel Aza Movie. Aku mau ngumpulin para pecinta drakor. Udah pada nonton film ini belum? Yuk kita nonton bareng-bareng. Kita akan membahas film The Call, film Korea yang dirilis pada tahun 2020, mengisahkan tentang dua perempuan dari era berbeda yang terhubung melalui sebuah sambungan telepon. Meskipun mereka berada dalam lini waktu yang berbeda, perubahan yang terjadi di masa lalu akan langsung mempengaruhi kehidupan di masa kini. Masalah muncul ketika mereka mencoba mengubah takdir yang sudah ditetapkan. Cerita dimulai dengan seorang perempuan yang berjalan kaki sambil membawa koper. Ia kemudian naik ke sebuah mobil yang dikendarai oleh seorang pria. Perempuan itu bernama Soyeon. Supir mobil tersebut adalah Paman Park Sung Ho, seorang petani stroberi. Dalam perjalanan, Paman Sung Ho meminjamkan ponselnya kepada Soyeon karena ponselnya sendiri tertinggal di kereta. Namun, upayanya menghubungi nomor tersebut sia-sia karena tidak ada yang menjawab. Setibanya di rumah yang sudah lama ia tidak huni, Soyeon menemukan sebuah telepon rumah dan mencoba menggunakannya. Telepon itu masih berfungsi dan panggilannya diangkat oleh seseorang. Orang yang menerima telepon meminta imbalan untuk mengembalikan ponsel yang hilang. 네. Tetapi tiba-tiba sambungan terputus. Saat mencoba menelpon lagi, nomor tersebut sudah tidak aktif. Soyeon pun berusaha mencari cara untuk menemukan ponselnya melalui internet. Tiba-tiba telepon rumah berbunyi. Begitu diangkat, terdengar suara seorang perempuan yang mengeluh bahwa ibunya gila. Soyeon terkejut karena panggilan ini berasal dari seseorang yang tidak ia kenal. Setelah menyadari bahwa ini hanyalah salah sambung, perempuan di ujung telepon segera menutupnya. Tak lama kemudian, Soyeon mengunjungi ibunya yang sedang dirawat di rumah sakit. Mereka tengah menghadapi masalah keuangan karena biaya pengobatan sang ibu yang tinggi. Namun ibunya mengatakan kalau Yungmi sedang mengurus asuransi kesehatan untuknya. Sementara ayah Soyeon telah lama meninggal dunia. Hubungan antara mereka terasa dingin. Soyeon menyalahkan ibunya atas kematian sang ayah dan merasa kesal melihat ibunya masih sempat mengecat kuku meskipun sedang sakit. Setelah meninggalkan rumah sakit, Soyeon pergi ke makam ayahnya. Setelah beberapa saat di sana, ia pun kembali pulang. Telepon rumah tiba-tiba berdering, membuat Soyeon refleks mengangkatnya. Suara di seberang terdengar panik. Ternyata itu adalah orang yang sebelumnya salah sambung. Kali ini, ia berkata bahwa ibunya sedang mencoba membunuhnya. Perempuan itu mengira Soyeon adalah temannya Sun Hee dan memohon agar datang ke alamat yang ia sebutkan. Namun, Soyeon segera memberitahu bahwa ia salah sambung. Bukannya menerima jawaban itu, si penelpon justru marah, menuduh bahwa ini hanyalah alasan Sun Hee untuk menghindari membantu dirinya. Tak lama, telepon pun terputus. Soyeon sempat mengabaikan kejadian aneh itu sampai matanya menangkap sebuah surat. Betapa terkejutnya saat ia membaca alamat yang tertera itu sama persis dengan alamat yang baru saja disebutkan oleh penelpon tadi. Itu berarti rumah yang dimaksud adalah rumah yang sekarang ia tinggali. Namun, Soyeon memilih untuk mengabaikannya dan memutuskan untuk tidur. Malam itu, suara aneh membuatnya terbangun. Dengan penasaran, ia mulai memeriksa seluruh sudut rumah. Tapi tak menemukan apapun. Ia hendak kembali tidur hingga menyadari bahwa ada bagian tembok yang terdengar kopong. Penasaran, ia mengetuk tembok itu lebih keras, hingga sebagian plasternya jatuh. Merasa ada sesuatu di baliknya, ia kembali mengambil alat dan mulai merusak dinding tersebut. Setelah beberapa pukulan, akhirnya terbuka sebuah akses menuju ruang bawah tanah yang tersembunyi. Ruangan itu gelap dan penuh debu, seolah sudah lama tidak tersentuh. Saat langkah masuk, Soyeon melihat sebuah kursi dengan sebuah boneka yang duduk di atasnya. Namun, yang paling membuatnya merinding adalah suara samar yang terdengar memanggil nama seseorang. Menyusuri ruang itu lebih jauh, ia menemukan beberapa barang yang tersimpan di sana. Sebuah bola, jimat, dan sebuah buku harian. Saat membaca buku tersebut, selembar foto terselip dan jatuh ke lantai. Keesokan harinya, Soyeon menunjukkan foto itu kepada Paman Sung Ho, yang tampak terkejut melihatnya. Ia memberitahu bahwa perempuan di dalam foto itu adalah Yong Sok, seorang wanita yang tinggal di rumah itu bertahun-tahun yang lalu. Ibunya adalah seorang dukun, tetapi Paman Songhu menolak berbicara lebih lanjut dan segera pergi. Di sudut foto ada tanggal yang tertulis 26 November 1999. Saat itu adalah tahun 2019, itu berarti kejadian dalam foto terjadi 20 tahun yang lalu. Rasa penasaran Soyeon semakin besar. Dalam perjalanan pulang, ia melewati sebuah toko dengan papan nama Toko Sunhee. Ia terdiam sejenak. Sunhee adalah nama yang disebut oleh si penelpon sebelumnya.
Setibanya di rumah, telepon kembali berdering. Kali ini suara di seberang terdengar lebih panik dari sebelumnya. Perempuan itu menangis histeris, berteriak bahwa ibunya benar-benar akan membakarnya. Soyun membeku. Ia bisa mendengar suara benda-benda berjatuhan dan jeritan ketakutan dari ujung telepon. Sementara itu, di waktu yang berbeda, sang ibu benar-benar telah menyalakan api, siap membakar anaknya sendiri. Yongsuk berusaha melawan, tetapi nyala api terus membesar. Tiba-tiba, dari ruangan bawah tanah yang sebelumnya dimasuki Soyeon, terdengar suara gemuruh. Asap hitam keluar dari celah-celah lantai. Seolah api yang menyala di masa lalu telah menjalar ke masa sekarang. Keesokan harinya, telepon kembali berdering. Namun kali ini suara di seberang terdengar marah. Yongsuk, perempuan yang menelpon malam sebelumnya, merasa kesal karena Sunhee tidak membantunya. Tapi tak lama kemudian, ia mulai menyadari sesuatu. Orang yang ia ajak bicara bukanlah Sunhee. Soyeon pun merasakan hal yang sama. Percakapan aneh mereka mulai masuk akal. Mereka memang tinggal di rumah yang sama, tapi di waktu yang berbeda. Awalnya, Yongsuk curiga, mengira Soyeon hanyalah mata-mata yang dikirim ibunya. Namun Soyeon buru-buru menjelaskan bahwa ia hidup di tahun 2019. Sedangkan Yongsuk berada di tahun 1999. Mereka hidup dalam garis waktu yang beriringan, hanya terhubung lewat telepon. Merasa sulit mempercayai hal itu, Yongsuk menutup teleponnya. Tapi Soyeon yang sudah mulai memahami situasi segera mencari berita di internet tentang kejadian besar yang terjadi di masa lalu Yongsuk. Ia menemukan sebuah peristiwa tragis, kecelakaan pesawat yang akan terjadi malam ini, di tahun 1999. Sementara itu, di masanya, Yongsuk tengah makan malam bersama ibunya. Mereka hanya hidup berdua, dan sang ibu tampak keras serta mendominasi. Dari percakapan mereka, terungkap bahwa Yongsuk pernah dirawat di rumah sakit jiwa. Sang ibu bahkan mengancam akan mengirimnya kembali jika ia tidak menuruti perintah. Yongsuk mulai merasa tertekan, namun mendadak berita tentang kecelakaan pesawat yang baru saja disebutkan Soyeon muncul di televisi. Ia terpaku, bagaimana mungkin Soyeon bisa mengetahui sesuatu yang baru saja terjadi di masanya. Rasa penasaran mendorong Yongsuk untuk menelpon Soyeon kembali. Dengan suara penuh ketakutan, ia bertanya, bagaimana Soyeon bisa mengetahui kejadian itu sebelumnya? Soyeon yang sudah mempersiapkan diri, membuka buku harian lama yang ia temukan di rumah. Dari sana ia mengetahui bahwa Yongsuk adalah penggemar seorang penyanyi. Untuk membuktikan bahwa ia benar-benar berasal dari masa depan, Soyeon menyetel video dari YouTube untuk mendengarkan suara penyanyi itu kepada Yongsuk. Namun, meski kagum, Yongsuk masih belum sepenuhnya percaya. Ia lalu bertanya sesuatu yang lebih penting. Bagaimana dengan dirinya sendiri di masa depan? Soyeon ragu. Ia ingin mencari tahu, tapi Yongsuk tiba-tiba mengurungkan niatnya. Dengan suara lirih, ia berkata bahwa menurut ibunya, takdirnya sangat buruk. Bahkan ia mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Ibunya bukanlah ibu kandungnya. Ibu kandungnya telah lama meninggal dunia. Mendengar kesedihan dalam suara Yongsuk, Soyeon pun terdiam. Ia juga memiliki luka serupa. Dengan suara pelan, ia menceritakan bahwa ayahnya meninggal saat ia masih kecil. Rumah mereka terbakar karena ibunya lupa mematikan kompor. Soyeon selalu menyalahkan ibunya atas kejadian itu. Namun, percakapan mereka harus berakhir karena ibu Yongsuk tiba-tiba datang. Yongsuk buru-buru menutup telepon. Di masanya, ibu Yongsuk yang seorang dukun mulai menempelkan beberapa jimat di rumah. Pada hari yang sama, sebuah keluarga datang untuk melihat-lihat rumah tersebut. Sepasang suami istri bersama anak kecil mereka. Saat mereka berkeliling, seorang gadis kecil melangkah ke dalam rumah. Wajahnya tampak familiar bagi Yongsuk. Ia mengenali anak itu. Itu adalah Soyeon kecil. Mereka adalah keluarga yang akan membeli rumah itu di masa depan. Mengetahui nama anak kecil itu, Yongsuk pun perlahan mendekat. Telepon di masa depan kembali berdering, membangunkan Soyeon yang tengah tertidur. Dengan suara lembut, Yongsuk memperdengarkan sesuatu melalui telepon. Di seberang, Soyeon bisa mendengar suara seseorang yang telah lama ia rindukan. Suara ayahnya. Yongsuk kemudian mempunyai ide yang menggetarkan hati. Mungkinkah ia bisa menghidupkan kembali ayah Soyeon? Soyeon terdiam. Ia tidak pernah terfikir sejauh itu. Jika Yongsuk benar-benar berada di masa lalu, ia bisa mengubah sejarah. Maka malam itu di tahun 1999, Yongsuk diam-diam pergi ke alamat rumah lama Soyeon. Hari kebakaran itu telah tiba. Saat Yongsuk sampai di sana, Soyeon kecil sedang bermain sambil menonton televisi di sudut ruangan. Ibunya tampak sibuk mengecat kuku, tidak menyadari bahwa kompor masih menyala.
Tak lama kemudian, ibunya meninggalkan rumah, membiarkan Soyeon kecil dan ayahnya yang tengah tertidur tanpa menyadari bahaya yang mengancam. Yongsuk berdiri di ambang pintu. Ia tahu kejadian ini akan mengubah segalanya. Tanpa ragu, ia masuk ke dalam rumah dan mematikan kompor. Saat itu juga di tahun 2019, Soyeon menerima telepon. Suara di seberang tidak terdengar jelas. Sebelum ia bisa bertanya lebih jauh, bekas luka bakarnya menghilang. Matanya terbelalak, ruangan di sekitarnya berubah dengan cepat. Dinding yang dulu kusam kini bersih, perabotan tampak lebih baru, dan seluruh rumah terasa lebih terang. Soyeon berlari keluar kamar, dan jantungnya berdebar keras. Di halaman belakang ia melihat ibunya menyiram tanaman. Bukan hanya ibunya, ayahnya juga ada di sana. Soyeon menutup mulutnya, air mata langsung menggenang di matanya. Dengan langkah gemetar ia mendekat, lalu memeluk ayahnya erat-erat. Ia menangis terseduh-seduh, sementara ayah dan ibunya hanya bisa saling berpandangan, bingung. Ada apa, Soyeon? Soyeon tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa menangis lebih kencang. Tak percaya bahwa kejadian itu benar-benar terjadi. Setelah itu, Soyeon segera menelpon Yongsuk dan mengucapkan terima kasih berkali-kali. Yongsuk merasa bangga, tapi juga tidak percaya. Ia benar-benar telah mengubah hidup Soyeon. Hari-hari berikutnya mereka semakin dekat. Soyeon sering menyetel video idola Yongsuk, membiarkan Yongsuk merekam suara dari telepon. Bahkan Soyeon sampai mengirim makanan ke alamat Yongsuk, meski makanan itu tiba dalam keadaan basi. Namun, saat Soyeon sibuk menikmati kehidupan yang sempurna, ia mulai mengabaikan telepon dari Yongsuk. Suatu hari saat ia tengah makan bersama keluarganya, telepon kembali berdering. Kali ini Soyeon mematikannya. Ia berjanji akan menghubungi Yongsuk nanti. Namun Yongsuk tidak sabar. Gadis ini merasa kesepian, tanpa teman, tanpa seseorang yang peduli padanya. Seiring waktu, kebahagiaan Soyeon terasa seperti pengkhianatan baginya. Setelah berkali-kali tidak mendapat respon, Yongsuk akhirnya menelpon kembali dengan nada suara yang berbeda. Ketika Soyeon akhirnya mengangkat, suara Yongsuk terdengar mencekam. Ia tertawa, tapi bukan tawa bahagia. Tawa ini dipenuhi kemarahan dan kebencian. Kau lebih baik mati saja, Soyeon. Soyeon pun kaget. Yongsuk melanjutkan dengan suara yang semakin gelap, menyumpahi Soyeon dengan kata-kata kasar yang membuatnya merinding ketakutan. Soyeon hampir menjauhkan telepon dari telinganya, tapi tiba-tiba mendengar suara teriakan di seberang.